Nah, beda sendiri. terus habis itu aku suka sih, kamu pernah ngelawan musuh terberat apa gitu. Terus deh dia ada, oh saya pernah dapat alien tapi bentuknya kayak apa? Warna ungu. Warna hitam dulu. Oh, hitam dulu. Apa nong gitu kan kita nonton terus deh. Oh keren juga tuh, tapi saya pernah ngelawan alien. Tapi ungu. Ungu di bumi dan di luar angkasa, so akhirnya. Loh, kamu keluar angkasa gitu. Keluar angkasa terus deh. Wah kayak kata si Spider-Man kan si Andrew Garfield, saya kayak paling payah. Ngelawan cuman apa robot bentuknya badak kan gitu kan. Sama kadal ya. Kadal gitu kan terus deh. Enggak, tenang. Terus kayak siapa? Seperti Youth Pastor gitu kan. Tenang, kamu tuh menakjubkan. Yeah, you are amazing. Gitu. Wah, kitanya ger juga tuh jadinya. Kayak gitu di situ akhirnya ada selentingan atau atlet kayak gitu jadi kayak lucu gitu. Karena kan memang kondisinya si Peter Parker Andrew Garfield tuh agak-agak depres gitu ya. Iya, jadi kayak butuh afirmasi gitu loh. Dan itu yang bisa mengakomodir adalah Peter Parker yang paling dewasa. Itu juga simbol-simbol gitu lucu banget ya, ngebonding itu sampai ya ini mah simple karena sering beraksi akhirnya agak tulang belakangnya agak kaku gitu kan. Coba sini gitu. Coba aja kayak gitu. Digeretakin gitu ya. Ini teh mau ngelawan banyak villain dong. Masih sempat kayak gini-gini tuh. Tapi akhirnya pas mereka muncul semua tuh villain satu-satu datang, kerjasamanya itu kayak bener-bener kata-kata si Andrew Garfield, saya dari dulu pengen punya saudara gitu. Aduh, itu juga tuh. Gitu keren. Kayak akhirnya tuh kejadian juga. Di sini tuh kayak Spider-Man-nya pun juga punya kesempatan kedua kan di sini dia. Iya. Nah, kita akan bahas satu-satunya dari mananya gitu. Nah, pas mereka datang itu Sandman dulu kan. Jeger sama. Terus baru bergabung sama Electro kan. Sebenarnya si Sandman beda pendapat sih sama si Electro. Dia soalnya pengen cepet aja balik ke universe-nya karena mau ketemu anaknya gitu kan. Akhirnya saling ngalangin. Pokoknya ada crane jatuh lah, ada drama dalam situ. Akhirnya ini yang bisa di-kill pertama si Sandman kan. Akhirnya sih itu, dan di situ keren sih. Kan sebenarnya kalau teman-teman tahu Flynn Marko teh yang ngebunuh si itu pamannya. Bisa dibilang salah satu yang bertanggung jawab. Jadi akhirnya ini ada redemption-nya juga buat si Parker, si Tobey Maguire. Iya. Ya nyamperin pokoknya kau diam aja di sini. Nanti kita akan bawa kamu pulang. Kan dia udah jadi manusia biasa, udah nggak bisa keluar apa-apa. Yang konon itu footage-nya tuh kayak di rewind doang. Kayak kan kalau yang pernah ada adegan di Spider-Man 3 dia cair gitu ya. Nah ini kayak dibalik. Jadi orang gitu. Jadi menarik tuh. Jadi ada benang merahnya. Iya. Nah baru sekarang yang dia Electro. Nah sebenarnya Electro agak imbas sih karena kalau teman-teman tahu dia kan ngambil reaktornya Tony Stark. Jadi udah kuat, listrik juga kuat. Dia ditambah reaktor kan. Nah di sini aku sukanya ya ini mah fan service-nya aku juga. Di sini Doc Ock-nya baik banget sih. Bisa dibilang dia yang udah langsung kalau narapidana teh yang udah tobat duluan. Karena dia duluan dikasih pengendali ininya kan. Jadi di situ dia tuh wah gue dikasih kesempatan kedua nih. Gue akan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya gitu kan. Akhirnya di situ ngebantu nih. Susah banget kan lawan Electro karena mereka nggak bisa mendekat kan. Akhirnya dibantu sama Dr. Ock dan Doc Ock juga baik banget ngebantuin mereka, dan juga agak touching ya ketemu sama si Tobey tadi kan. Terus kamu udah dewasa gitu. Terus tanya apa kabar, terus kata si Tobey ingin menjadi lebih baik. Wah itu juga kacau tuh. Wah kacau. Itu kayak enak bisa. Jadi inget lagi gua. Powerfulnya itu banyak banget kata-katanya yang bagus gitu anjing. Padahal cuma kayak mungkin di sini 1-2 gitu. Dan mungkin secara message nggak tahu ya, mungkin menurut orang klise atau gimana. Cuman menurut gua sih entah mungkin karena datang dari Spider-Man jadi powerful banget atau mungkin relate aja sama gua, nggak tahu ya. Nah dari situ akhirnya Max juga ada rekonsiliasi dengan Andrew Garfield kan, si Peter Parker-nya. Sebenarnya kamu tuh anaknya baik, suka menolong orang. Jadi saya kira kamu mah kulit hitam. Dari situ kerennya, nggak apa-apa mungkin di universe lain ada kok Spider-Man kulit hitam. Kita yang tahu kayak pernah ngebahas Spider-Verse atau Miles Morales nih, wah bisa aja nih ada kode-kode ini Easter egg nih kayak gitu kan. Cuma di situ ternyata memang sebenarnya kan Max mah orang yang misunderstood juga kan. Nah memang yang akhirnya agak susah ini tuh si Lizard khususnya sama Lizard akhirnya bisa disembuhkan. Ini khususnya sukanya pas kenal Lizard akhirnya mereka harus susah banget bersatu padu, terus mereka tuh bingung kita harus kerjasama nih. Mereka kesulitan kerjasama awalnya. Soalnya kita biasanya kerja masing-masing kan. Tapi saya pernah kok sama Avengers gitu. Sama Avengers bagus. Apa itu Avengers? Terus loh di dunia kalian nggak ada Avengers? Nggak ada. Avengers tuh band katanya sih.
wah terus enggak Avengers itu kayak gini-gini terus apa fungsinya Avengers? Ini kita lagi perang nih. Lagi perang. Pokoknya kita kerjasama gini-gini terus tiba-tiba langsung blend aja. Dan adegannya gila sih itu. Adegannya keren tuh mah itu cinematic moment juga lah. Iya itu. Ya kepentingan balik lagi fan service lagi, cuman mantep sih. Mantep yang tiba-tiba muncul bertiga terus terjun terus akhirnya manuver akhirnya landingnya beda-beda gitu kan kayak gitu-gitu. Dan situ keren banget situ dan akhirnya Lizard beres. Nah, the big bad-nya ini sebenarnya kataku sih kudos tuh Willem Dafoe ya. Dan si dia masih bisa dan di umur yang bisa dibilang udah mau kepala 7 penampilan terbaik dan konon katanya dia mau tekan kontrak di film ini kalau stunnya dia juga ngelakuin. Jadi semua aksinya selain karakter actingnya itu stun-stunnya juga dia sebisa mungkin sedikit mungkin jangan pakai stuntman karena dia pengen membaur dengan perannya dia itu kan. Dan parah sih kadang-kadang kita suka notice ketika dia jadi Osborn terus tiba-tiba matanya tiba-tiba sorotnya berubah gitu loh jadi jahat terus tiba-tiba baik gitu loh itu yang beyond anjir acting jam terbang tuh gitu itu udah karakter aktor itu salah satu aktor yang gue apresiasi banget di film itu. Iya jadi memang akhirnya jadi bisa dibilang titik baliknya sih Peter Parker Tom Holland kan dia masih ada dendam banget kan dan nah ini nih aku suka pas sebelum kejadian itu kan dia sempet bikin ledakan inget gak bro dan akhirnya kepleset MJ. Oh iya itu kita adegan itu ya. Terus pas dia datang dia pengen terakhir kan bikin kekacauan langsung ledakan inget bisa sih tamengnya Captain America sampai jatuh MJ juga itu kan terpelanting lah wow itu detailnya teh jatuh nggak dan asalnya yang mau nolong kan si Tom Holland tapi disambar iya dan anjir itu bayangin refleks cepatnya seorang Peter Parker dan Garfield langsung dalam berapa meter sebelum tanah dia bisa nyelamatin. Nah itu ada detail, tau gak sih ada detail menarik juga loh dari adegan itu bahwa ketika di film Amazing Spider-Man ketika adegan kematiannya Gwen itu kan dia lagi jatuh dia mengeluarkan jaringnya baru dia turun. Ya. Makanya ada momen seperti detik ngedeblak dulu ke tanah. Akhirnya nggak selamat kan. Nah, yang dilakukan ketika dia menyelamatkan MJ, dia turun dulu. Dia turun sampai bawah baru ke atas, megang dulu baru ke atas. Iya. Makanya berhasil. Coba kalau dia melakukan hal yang sama. Jadi ini bisa dibilang kayak recall yang sama kayak tadi BP gue, cuman dari sudut pandangnya si Andrew Garfield. Iya. Dan udah dapat gitu sama Andrew Garfield, Are you okay? Sambil nangis anjing. Kita aja juga nangis. Kita tahu latar belakang kenapa dia benar-benar kayak mungkin inilah redemption gue gitu kan, gue dapet kesempatan kedua memang bukan gue yang gue selamatin tapi sedangkan kekasihnya Peter Parker di dunia universe lain gue bisa selamatin sampai nanya balik kan aja Are you okay? Gitu karena nangis anjing itu parah sih. Jadi kayak anjir itu keren banget sih di sini akhirnya di terakhirnya itu udah man to man aduh tuh fight terbaik bilang emosional juga selevel waktu pas kayak waktu Iron Man lawan Captain America lah. Jadi setiap punch-nya itu teh ada maksudnya ya. Karena dia bener marah banget. Marah sampai betul. udah nggak ditahan lagi. Jadi kan kadang mungkin di sini sebenarnya mah textbook ya. Setahu saya memang Spider-Man tidak boleh membunuh. Paling parahnya juga paling kalau mau teh penjahatnya jatuh karena kecerobohan dia. Jadi dia nggak pernah dia yang melakukan pembunuhan. Itu atau kekerasan itu benar-benar sampai mati. Dari sini kayaknya udah niatnya ngebunuh ya. Dia nggak usah pakai lagi yang kill mode yang dikasih sama Stark bener-bener dia mau pakai tangan dia sendiri mau dihabisin tuh balik ketawaan lagi Green Goblin salah sampai titik terakhirnya mau sama glidernya itu mau ditusuk kalau nah ini juga keren banget akhirnya seorang Peter Parker atau Batman gue teh nahan gitu Spider-Man nahan Spider-Man lain kamu jangan jadi serendah ini anjing gitu kan. Itu keren banget dan dari pandangannya nggak pakai ngomong gitu kan cuman kayak gitu dan walaupun akhirnya ada biasa lagi Goblin dari belakang itu tapi akhirnya sadar gitu nggak bisa jangan dibunuh kita tadi niatnya hanya mengobati kan akhirnya pokoknya mah mungkin ada sepersekian detik dilempar serumnya dari jauh ditangkap langsung di ini akhirnya kena ya di serumnya dan itu yang gue bilang tadi perubahan karakter langsung jadi aku lakukan gitu anjing bagus aja dan bisa itu bayangin tuh kalau jam terbang actingnya masih cetek nggak bisa langsung kayak gitu. Ya akhirnya believable kita akhirnya kenapa ada si Tobey ada Peter Parker nih kayak akhirnya dia sadar bahwa aku sama nggak satu. Nah disinilah menurut aku akhirnya mereka bertiga saling berpelukan gitu kayak
pokoknya see you gak ngomong gitu kayak sampai ketemu lagi gitu doang. Dia mau pergi cepet balik lagi, thank you kayak secara nggak langsung teh terima kasih ke para Spider-Man pendahulu. Iya gitu. kayak dan apa kayak saudara aja Kayak gitu saudara. karena kan memang mereka ditumbuh dengan sosok sendiri gitu Sendiri, ya. iya. Sendiri terus memang secara karakter Spider-Man juga sendiri. Sendiri, iya. Apalagi khususnya dua pendahulunya kan sendiri banget gitu. Sendiri banget. Kalau yang Holland kan masih ketemu lah Tony Stark dan teman-teman Ya, Avengers ya, gitu. Avengers itu kan. Jadi kayak wah gitu kayak. Iya, Jadi kayak aduh ikut berasa gitu. berasa kan, jadi kayak terima kasih gitu, kayak kita juga makasih juga kayak udah muncul di film ini yang benar-benar luar ekspektasi. Nah disinilah aku sukanya anggurnya ini si Sony dan Marvel Studios ambil jalan yang sangat berani. Akhirnya di sini itu siapa Doctor Strange udah nggak bisa nih, spellnya udah terlalu merambat kemana-mana kan, trailer nggak ada kan, Iya. yang kita selalu bilang saya nggak bisa menahan mereka. They're coming. Siapa tadi mungkin villain lain yang mungkin buat PR film berikutnya. Jadi intinya hal yang sama itu mau kejadian mau makin banyak yang datang Banyak gitu datang intinya kan. Ya, gitu. Dan akhirnya kalau nggak salah di situ ya udah saya menjadi orang yang lebih bisa terima, lebih bisa ini aja lah, Peter Parker nggak ada. Jadi kayak Orang nggak tahu sosok Peter Parker ya. jadi semuanya lah. Semuanya. Jadinya jadi di situ dia tuh bener nih. Tapi saya juga jadi bakal lupa sama kamu kan. Iya. Terus sih kayak Dia apa? juga jadi agak melo. agak melo kan. Saya udah yakin karena ini demi kebaikan bersama Steve. Di situ ada perubahan sikap ya gitu. Perubahan sikap kan situ Lebih kayak dewasa. oh ini lebih dewasa. Terus, thank you dokter stay calm Stephen. Jadi kayak jadi sebelum terakhir teh sebelum udahlah yang kemarin tadi kita konflik mah kita lupakan saja lah karena kamu sedang mengambil keputusan sangat penting besar dan disinilah aku bilang teh udah dibikin excitement, aduh dibikin sedih lagi. Sedih, agak nyesek sih. Nyesek akhirnya mereka harus salaman terakhir saat perpisahan dengan Ned kan dengan gaya salamannya mereka gitu kan yang bro gitu Fish, terus mau ngasih tahu ke si MJ gitu kan, terus dia bilang Enggak, nanti kalau kamu ketemu pokoknya ingetin gimana aja. caranya gitu ya. Gitu kan. Oh itu juga kaca tuh. Itu ada campur aduk terus akhirnya spellnya tuh diinin lah gitu kan. Sebentar, sebelumnya ada siluet muncul Gi. Oh iya. Nah, itu siapa aja Gi? Yang kalau gua agak banyak yang nggak tahu soalnya. Gigi tahu soalnya. Aku ngelihat ada Rhino Betul, Rhino gua tahu. Itu semua orang notice lah. Ada yang paling mungkin kentara itu ada kayak pemburu gitu. Orang bawa tombak ya? Itu siapa Gi? Craven the Hunter. Craven the Hunter. Itu sebenarnya nanti ada gambarnya. Musuh berikutnya, cuman sebenarnya sampai sejauh ini baik di action belum ada pun muncul. Mungkin ini dari universe yang lain lagi ya, kita kan nggak tahu ya. Kan jadi bisa dibilang itu adalah Easter egg tapi entah nanti mau dieksekusi gimana sama Sony ke depannya gimana, tapi di sini akhirnya beres lah misalnya kejadian itu, jadinya orang lupa siapa sih Peter Parker itu. Bener-bener hilang aja dunianya. Tapi cuma tahu Spider-Man ada. Iya. Jadi si Peter Parker-nya hilang kan, makanya kan memang akhirnya dia memilih kamu nggak bisa dari dua kehidupan, kamu harus ngambil kehidupan si Spider-Man. Nah, di sini akhirnya kita lihat default settingnya si Spider-Man itu ya. Ditutup dengan itu ya. Itu jadi dia sendiri ke apartemen jelek. Itu kayak ngejahit baju sendiri kan, karena biasanya pakai teknologi start yang bisa nanoteknologi balik lagi kayak gitu kan, akhirnya terus dan akhirnya keluar warna resminya itu akhirnya keluar juga kan biru merah itu. Dan di sini ada sebuah momen sebelumnya dia itu mau mencoba menyadarkan sempat mau menemukan si MJ sama Ned kan, tapi dia udah nyampe mau kata-katanya gimana itu ternyata bisa jadi masih berkaca-kaca juga kalau ingat, tapi dia pikir they are better off without me. Jadi mereka biar aja lah, nggak usah saya egois lagi, saya nggak usah ingetin, jadi dikira orang gila juga kali ya. Cuman memang aku harus sendiri gitu, dan karena journey ke depan udah beda lagi lah. Itu yang kita maksud dengan kedewasaannya di situ ya. Ada di situ juga dia ada buku tes, mungkin kalau di sini mau SBMPTN gitu kali ya. Kan biasanya dia dapat beasiswa, dapat apa, dia akhirnya harus memulai dari nol lagi, ikut ujian kayak benar-benar orang pada umumnya gitu kan. Disitulah pas dia swing terakhir tuh dengan ini aku sukanya pas banget rilisnya di bulan Desember, setting Natal gitu, salju gitu gimana akhirnya dia swinging gitu. Mungkin sekarang udah nggak pakai teknologi pemindai apalagi, semuanya dengan pakai radio kan. Jadi ada kejahatan di sini, kejahatan sini mereka
akhirnya back to default settingnya dan akhirnya untuk trilogi terbaik lah menurut aku, bisa dibilang terlepas trilogi Sam Raimi sama trilogi John Watts ini kataku udah ditutup dengan baik ya. Ditutup baik lah yang di sini si Homecoming, Far From Home sama No Way Home ini. Disitulah aku sukanya si Spider-Man Sony dan Marvel Studios ini akhirnya bisa bersinergi gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan awam yang muncul kok Spider-Man-nya beda-beda. Iya. Jelaskan dengan tuntas lah. Iya. Jadi dikasih penyambung semua. Nah, kita mau sebutin beberapa fakta yang cukup menarik di film Spider-Man ini. Kalau dari gua, sebenarnya kenapa tadi gua nanya ini komik akurat atau enggak? Karena sebenarnya cerita Spider-Man No Way Home ini terinspirasi dari salah satu seri komik yang One More Day, benar ya? Di situ diceritakan memang itu on May-nya teh kalau di sini udah sekarat. Jadi dia hanya punya satu kesempatan satu hari untuk bisa dibilang merubah segalanya gitu. Ceritanya dia identitasnya dibuka sama Tony Stark kan. Habis Civil War kalau nggak salah. Iya. Terus pokoknya jadi kacau. Orang-orang terdekatnya jadi sebenarnya itu juga menunjukkan konsekuensi ketika satu superhero nunjukin identitasnya, orang terdekatnya pasti diincar. Iya, pasti diincar. Iya. Dan itu yang kejadian. Nah, sama dia. Nah, ini tadi karena ada setting Natal ya. Ini juga dari konfirmasi bahwa Chris McKenna salah satu writernya terinspirasi dari film klasik Natal It's Wonderful Life. Ya. Nah, di sini tuh kalau ini ya kita nggak akan ngebahas soal agamanya, cuma di sini ceritanya Wonderful Life ini seorang malaikat datang ngasih tahu seorang manusia yang sedang putus asa mau bunuh diri ceritanya. Dia anggap hidup saya mah gagal. Gak ada gunanya gitu. Di sini cuma dikasih ini saya kasih tes ke kamu gimana coba kalau di dunia ini kamu tidak pernah lahir. Dikasih alternate itu bahwa kalau kamu nggak lahir teh kayak gimana dunia ini. Tapi satu jiwa manusia bisa menyentuh jiwa manusia lain lagi dan bisa mengubah gitu kan. Jadi kalau kamu tidak lahir teh bisa aja kamu nggak nolongin ini, kamu nggak membantu ini. Iya. Dan tetap pas dia sadar, ternyata saya memang mungkin secara materi miskin, tapi secara teman saya teh kaya gitu. Nah, di sini aku sukanya itu karena spiritnya Natalnya masih ada ya. Memang film tanggal 17 Desember kan pas lagi musim holiday season ini. Di sini tuh dibikin mungkin nggak plek-plek salah bahwa sebenarnya Peter Parker itu punya pengaruh ya. Cuman ternyata orang tuh lebih dapet sosok Spider-Man-nya itu kan. Yang benar-benar memang pahlawan kebenaran, bukan kebetulan ya. Jadi tidak egois, tidak selfless kan gitu. Diambil aja si Peter Parker-nya dan akhirnya spiritnya ini yang diambil. Spiritnya ini diambil bahwa jadi sebenarnya ternyata iya kamu mah berhasil mengubah, kasih kesempatan kedua bagi para villain juga superhero-nya juga kan dikasih kesempatan kedua juga untuk redemption mereka. Akhirnya ya udah diambil aja sih Peter Parker-nya biar aja, tapi sebenarnya tetap ada di situ. Jadi disinilah karena One More Day comic storyline itu sama terinspirasi dari film Wonderful Life. Jolly film for this holiday gitu, benar-benar keren banget dengan pesan yang sangat mendalam, tidak perlu terlalu menggurui, tapi kita yang menonton itu dengan banyak recall dari film-film Spider-Man yang lainnya dengan fan service-nya kita sangat terpukau dan ikutan sedih juga. Kayaknya udah cukup banyak, cuman sebelum kita akhiri kita mau coba bahas titik-titik terakhirnya dan gimana ke depannya sih. Jadi kalau menurut pengetahuan saya sebenarnya kan memang kemarin di Far From Home kan akhirnya extended ya kontraknya antara Sony sama Marvel Studios. Katanya sih ini kalau kerja sama Sony dan Marvel Studios untuk film solonya Spider-Man sudah terakhir ya. Terakhir, tapi ini tuh kayak membuka banyak cerita ke depannya. Nah, entah nanti bakal dieksekusi Sony sendiri, tapi aku ngeliat sih mungkin iya ya. Ada beberapa yang sama Sony sendiri ya. Tapi mungkin nanti adalah sistemnya crossover gitu kayak cameo gitu. Tidak menutup kemungkinan untuk tetap ada benang merahnya. Ya, mungkin bukan level-levelnya Avengers, mungkin sekarang kan kalau teman-teman ngeliat juga dunianya di fase 4 ini kan udah beda ya. Udah nggak kayak zaman dulu yang team up beresin masalah. Ternyata setiap karakter punya konflik masing-masing karena sekarang di sini punya villainnya gedenya masing-masing lagi kan. Nah, di sini akhirnya mungkin ke depannya ini win-win solution lah bisa dibilang. Memang tidak mungkin bisa balik sepenuhnya ke Marvel Studio, tapi setidaknya untuk penceritaan si laba-laba merah si web slinger di dunia Marvel Studio ini udah sangat paling manis, paling pas gitu kan. Nggak terlalu klise, nggak terlalu dipaksakan, tapi sangat-sangat organik dari Civil War sampai No Way Home ini
jalanan ceritanya Spider-Man itu dapat semua lagi. Nah, mungkin sih yang ramenya bahkan dunia di Spider-Man sendiri kan sebenarnya gede banget. Iya. Kita belum mau nunggu tahun ini aja ada Morbius kan. Iya. Living Vampire itu kan, Vampire Bat itu. Nah, belum lagi nanti katanya mau ada Shade lah, mau ada Black Cat apalah kayak gitu. Tapi kalau kata saya paling mungkin ada hubungannya nanti ke Venom. Oke. Nah, khususnya kalau teman-teman ini nonton yang ini di after credit yang pertamanya kan ada si Tom Hardy itu kan. Tom Hardy terus dia meninggalkan sesuatu, meninggalkan si simbiotnya itu. Nah, untuk Venom kita akan jelaskan di video berbeda karena udah cukup panjang. Panjang ya. Di situ sedangkan kita konfirmasi bahwa akhirnya di dunia yang si Spider-Man-nya Tom Holland ada simbiot. Iya. Ya, nanti kita lihat mau dibuatnya gimana. Sama khususnya sih ini yang after credit kedua, tapi sekarang udah resmi ya di trailernya udah ada bahwa Doctor Strange is in Multiverse of Madness itu. Iya. Jadi ternyata hal yang disepelekan di Spider-Man No Way Home ada imbas besarnya. Dan aku ngelihatnya bakal parah banget, bakal pecah juga ini ya, karena superhero-nya aja lah dua dong. Dan si Wanda sama Doctor Strange satu film, berarti Doctor Strange aja harus minta bantuan Wanda, berarti ini susah banget. Dan aku ngelihatnya tone-nya bakal dark dan katanya bakal horror. Tinggal kita tunggu nanti Mei ya, si Doctor Strange Multiverse of Madness. Ya, jadi memang membuka kemungkinan termasuk ini ya, Spider-Man Miles Morales ya. Yang judul berikutnya namanya Across the Universe. Tapi itu animasi lagi kan? Animasi lagi. Yang siapa tahu ada dari lagi. Iya, moga-moga lah. Kan maksudnya tidak menutup kemungkinan lah, karena sekarang bisa dibilang kita sama Sony ya. Ada mention atau ada mengakui bahwa ada loh universe 19.999 tuh dunia itu kan. Kan kalau kita mau tahu di komik mah banyak banget kan universe-nya tuh kan. Nah, ini mungkin universe-nya bisa ada mungkin nggak mungkin Tom Holland juga sih yang muncul, cuman sebenarnya banyak banget bahwa ada kejadian di universe lain yang kayak gini gitu ya. Ya entahlah aku mau ngebawa kemananya, walaupun agak-agak creepy juga pakai lagunya The Beatles itu kan. Dan moga-moga sih karena film pertama sangat dan lah menurut aku sebenarnya cukup revolusioner lah ya. Untuk animasi itu kan, moga-moga dengan pengalaman yang kemarin 3 tahun lalu mungkin di tahun 2022 ini bisa ada kejutan lagi nih. Kita berharap ada revolusioner lagi gitu kan. Iya. Selevel No Way Home ini sih menurut aku sejauh ini, terlepas animasi kita kesampingkan dulu, tapi untuk live action menurut aku terbaik sih ini No Way Home ini sih. Iya. Ya walaupun nggak bisa, kan kemarin suka ditanya kan kita 1 sampai 10 berapa? Kalau dibilang 9. Kalau kata gue sih nggak 9 banget ya. 8 lah. 8,3 lah. Ya, paling gede 8,3 lah menurut gue kalau kita boleh ngasih nilai gitu. Karena literally kalau nggak ada pendahulunya, film ini nggak akan se-powerful ini. Jadi, makanya salah satu sentuhan manis aku suka di ini tuh dia di credit roll-nya terima kasih ke Avi Arad kan. Iya. Ada ya. Iya. Akhirnya Marvel Studios, John Watts, Amy Pascal dan Sony yang sekarang lagi eksekutifnya itu ada gratitude gitu ya. Ada rasa terima kasih untuk Avi Arad yang pertama kali bikin Spider-Man tahun 2002 ini, bahkan dilanjutkan di Amazing Spider-Man yang 2012. Dunia kalian tuh bagus loh dan kita kepake, akhirnya dunia kami jadi makin kaya juga. Ya itulah, itu yang aku sukanya di sini tuh saling angkat topi gitu untuk orang di balik semua Spider-Man. Berarti mereka tuh sangat care dengan karakter si Spider-Man ini ya, bukan soal uangnya aja tapi impact-nya ke society nggak sih? Jadi gila sih. Ke ceritanya juga dibikin dengan serapih mungkin. Memang pasti ada style sutradara tuh gimana balik kita dan apa ya, tidak lolos dari plot hole juga sebenarnya setiap Spider-Man ya. Cuman akhirnya ya bisa ngeblend bagus dan akhirnya menyajikan sebuah tontonan akhir tahun yang mungkin terbaik lah. Menutup tahun dengan cukup spektakuler lah. Super GG makanya. Makanya kita juga nyebut Super GG ya. Sih paling yang kami bisa. Udah info-info apalagi sih? Udah ya. Paling sih itu kita belum bisa terlalu, karena ini masih baru awal tahun 2022, mungkin nanti ada kejutan lagi sambil jalan, mungkin kita akan diskusi. Yang jelas dunianya Sony dan MCU akan berjalan secara paralel jadi mungkin akan ada ketemu, cuman kita nggak bisa prediksi sekarang ya. Karena sekarang di dunianya si Avengers ini atau MCU
nggak ada yang tahu tuh Peter Parker siapa. Iya. Makanya tuh yang di pemakamannya Tony Stark tuh siapa sih? Siapa sih? Gak kenal ya. Kayaknya udah cukup panjang. Ini nggak tahu nih videonya akan dipotong beberapa part atau gimana. Cuman teman-teman bisa komen juga kalau ada komentar lain atau ada info-info lain yang kita belum tahu juga. Iya. Bisa saling diskusi. Ya siapa tahu ada, tadi kan kita cuma tahu kayak komiknya gimana, dari inspirasi dari mana gitu kan. Mungkin ada yang lebih detail teman-teman tahu. Iya, dan teori-teori yang menarik juga bisa di-share. Jangan lupa subscribe juga untuk konten-konten kita yang lainnya. Share juga ke teman-temannya, bener. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.